Tuhan, maka akal mati. Akal mati. Sama seperti ketika Anda melihat seekor kambing. Anda sudah mematok kambing itu adalah sapi. Ketika diminta Anda untuk menjelaskan kambing itu, coba kau uraikan bahwa dia adalah sapi, apa yang kamu katakan? Anda tidak akan bisa memahami. Anda tidak akan bisa paham. Akal Anda tidak akan menerima dan menerawan tentang apa yang saya katakan bahwa kambing tersebut adalah sapi. Kenapa? Karena Anda sudah mematok mati akal Anda mengimani manusia itu jadi Tuhan. Tapi coba buka cakrawala berpikir saudara. Katakan pada diri Anda, Yesus itu adalah manusia, sebagaimana Yesus menerangkan dirinya adalah manusia. Maka akal Anda akan menguraikan poin-poin ilmiah yang ada di dalamnya. Yesus manusia, dia makan, dia minum, dia tidur, dia ketakutan, dia kena semuanya, karena didudukkan pada tempat kodrat yang sebenarnya. Haleluya. Salam kemenangan iman buat kita semua, dimanapun kita berada. Kita patut bersyukur atas anugerah dan cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video yang mengatakan bahwa akal orang Kristen itu mati karena mengimani manusia jadi Tuhan. Jadi dia memberikan contoh seperti melihat kambing tapi bilang sapi. Sama dengan melihat Yesus manusia tapi dia bilang Allah. Makanya akal orang Kristen itu dia berkata mati. Saudara yang terkasih, firman Allah berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman telah jadi robot. Tapi firman itu telah jadi manusia. Sudah otomatis hidupnya seperti manusia. Namun manusia yang bernama Yesus, dia tidak berdosa. Karena Alkitab berkata, dia itu kudus dan benar. Kenapa dia kudus dan benar? Karena dia adalah firman yang telah jadi manusia. Jadi agama Kristen itu adalah agama yang luar biasa. Kenapa? Karena orang-orang Kristen mendengar langsung dari Tuhan, tidak pakai pengantara, dari Tuhan ke malaikat, malaikat ke nabi, nabi ke manusia. Terlalu beda jauh. Karena kekristenan itu firman yang datang langsung dari Allah. Kalau agama-agama yang lain kan beda. Dari Allah ke malaikat, malaikat ke nabi, nabi ke manusia. Namun di dalam ajaran Kristen, orang-orang Kristen itu mendengar langsung dari Tuhan. Karena firman-Nya itu datang dari sorga, jadi manusia dan diberikan nama Yesus, Juru Selamat atau Tuhan Penyelamat. Jadi tadi yang dia kasih contoh, kambing dan sapi, orang bodoh juga tahu, kambing itu tidak mungkin sapi, sapi tidak mungkin jadi kambing. Karena kambing dan sapi mati, tidak bisa bangkit. Sama dengan nabi-nabi yang hebat, mati dan tidak bangkit-bangkit. Tulang belulang mereka itu ada sampai hari ini. Nah, kami tidak mengimani manusianya, tapi yang kami mengimani adalah Dia yang adalah firman yang berkata, akulah terang dunia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi yang kami imani itu bukan manusianya, yang kami menyembah bukan manusianya, tapi yang kami menyembah adalah Dia yang mati,
dan bangkit dan naik ke surga. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Firman-Nya sudah ada sebelum dunia ada. Makanya dalam Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu perkataan Yesus. Jadi kami tidak mengimani manusianya, tapi yang kami mengimani Dia adalah firman yang sudah ada sebelum dunia ada, yang awal dan yang akhir. Makanya di dalam Yesaya 44 ayat 6, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Jadi Yesus itu adalah penebus Israel, dan Dia datang dalam rupa manusia untuk menebus manusia. Makanya di ayat yang ke-6 dalam Yesaya 44, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Dia ini adalah firman yang datang ke dalam dunia, menjadi manusia. Dia mati, Dia naik ke sorga, dan Dia berkata juga, aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Tidak ada Allah selain daripada Dia, firman yang telah menjadi manusia, dan Dia naik ke sorga. Dia tetap firman untuk selama-lamanya. Makanya di Yesaya 48 ayat 12, dengarkanlah aku hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Jadi Yesus atau firman itu sudah ada sebelum dunia ini ada. Allah yang disembah orang Kristen adalah Allah yang Maha Kuasa. Makanya Allah itu bisa menampakkan diri dengan cara yang ajaib. Karena tidak ada yang bisa melihat Allah, namun Dia bisa menampakkan diri kepada manusia dengan mengutus firman-Nya menjadi manusia untuk mengerjakan karya keselamatan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus, makanya kembali ke Wahyu tadi pasal yang ke-1, saudara yang terkasih. Dalam Wahyu 1, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ini, Tuhan berbicara kepada dia. Firman itu berbicara kepada dia. Saudara kekasih, yang kata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Jadi firman itu hidup, tapi manusianya mati dan bangkit. Firman-Nya hidup, naik ke surga, dan Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Makanya saya baca sekali lagi ayat 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi saudara yang terkasih, Yesus Kristus adalah firman yang berkuasa di sorga dan di bumi. Jadi marilah saudara buka hati bagi Yesus. Sekali lagi, kambing dengan sapi beda. Karena kambing tetap kambing, sapi tetap sapi. Yesus memang manusia, tapi Dia mati dan bangkit. Firman-Nya naik ke sorga dan disaksikan oleh banyak orang dengan murid-muridnya. Dia naik ke sorga dan menyiapkan tempat di sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus dan Bapa itu satu. Beda dengan kambing dengan sapi. Kambing tetap kambing, sapi tetap sapi. Tapi Yesus yang adalah manusia, mati dan Dia naik ke surga, karena Dia adalah firman yang datang dari Bapa. Bapa dan firman adalah satu. Dia yang berkuasa mengatasi alam semesta. Jadi yang akal yang mati itu adalah akal yang tidak mengakui firman Allah yang berkuasa.
Tapi akal yang hidup mengakui firman yang datang ke dalam dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Salam kemenangan iman.